Terakhir, kita butuh juga konsep berderajat karena terus terang posisi kita itu nggak bisa langsung jadi baik, harus bertahap. Bertahap itulah yang menjadi salah satu aspek dalam kata darajah atau derajat. Dalam bahasa Arab, tangga itu namanya ad-daraj, ya. Naik tangga itu naik darajat. Sekarang bagaimana sih sebenarnya konsep berderajat itu secara rinci? Waktu masih berapa lama? Udah habis, jangan. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya masuk sini, saya cepat ya, ulangi lagi ya. Jadi kita berangkat dari keadaan dunia saat ini dan keadaan manusia muslim saat ini. Kita sudah lihat bahwa walaupun dunia saat ini ngaku beradab, ngaku maju, ngaku cerdas, tapi banyak sekali krisis-krisis secara global yang menghantui manusia. Ya, apa perlu saya perlihatkan lagi? Namanya global crisis. Ini global crisis itu mencitrakan 4 area: ekonomi, alam, geopolitik, dan societal atau kemasyarakatan. Bahkan ada yang kelima, yaitu teknologi. Masing-masing ini sayang sekali banyak sekali risiko yang menghantui manusia. Manusia muslim gimana? Sayang sekali melalui studi seberapa besar negara Islam itu adalah muslim, tampak negara Islam itu pertama New Zealand malah. Ya, New Zealand. Ini yang aktif dalam bidang ekonomi perlu menelaah indikator-indikatornya dulu ya. Ini ada ini. Tapi urutannya ini Ibu, New Zealand, Luxembourg, Irlandia. Sehingga muncul persoalan peradaban. Ngapain kita cerdas, belajar, punya duit, tapi sebentar-sebentar mau hancur, sebentar-sebentar ada krisis, gimana ini? Ya, maka PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendeklarasikan ya bahwa pendidikan untuk berkelanjutan. Misalnya ini laporan terakhir, laporan review dari UNESCO bahwa a review of education for sustainable development policies itu menyikapi satu dekade, ya, satu dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari 2005 sampai 2015. Sayang sekali ini nggak bunyi dalam kurikulum kita. Ya, selama dari 2005 sampai 2015 itu belum ada wacana resmi mengenai bahwa kita belajar untuk membangun peradaban secara berkelanjutan. Akhir-akhir ini sebenarnya khususnya dalam kurikulum 2013 yang dibekukan. Iya. Berarti itulah dari sini sebenarnya persoalan peradaban. Lalu Islam punya enggak pandangan mengenai peradaban? Punya, namanya hadarah, hadir selalu, namanya imran, memakmurkan. Jaminannya apa? Manusia itu hadir selalu sampai akhirat, bahkan membangun 5 tali dalam waktu yang sama. Itulah konsep keberlanjutan secara Islami, dengan Tuhan, dengan namanya ibadah, bersyukur, dengan diri sendiri namanya tazkiyah, dengan sesama namanya istikhlaf, dengan alam namanya imran, dengan buatan juga namanya imran. Bagaimana Islam itu bisa membangun ini? Dengan pendidikan yang berderajat. Berderajat itu apa? Sudah kita sajikan dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Intinya tentang 3 hal, bahwa berderajat itu mengenai susunan sunnatullah dalam bumi, dalam dunia ini, bahwa segala sesuatu tersusun secara hierarki sesuai dengan amalannya.
bahwa derajat itu juga berarti meliputi sesuatu dalam sesuatu lain, yang lebih besar meliputi yang lebih kecil, dan yang derajat itu juga mengarah ke pentahapan. Marilah kita lihat ilmu yang berderajat itu dalam Al-Quran dibicarakan kayak apa itu ilmu itu. Pertama, ilmu itu teman-teman, saudara-saudaraku di forum Taubat Bersama ini, yang hakiki. Itu syarat pertama dan terutama. Ilmu itu harus hakiki. Kata ilmu itu dari bahasa Arab ilm, ya, dari alima, itu artinya apa sebenarnya? Artinya menandai. Ada satu kata turunan dari alima ini yang masuk dalam bahasa Indonesia terkenal sekali. Namanya apa? Alamat. Alamat. Alamat itu jamak dari alamah. Alamat itu jamak dari apa? Alamah. Nah, jadi bahasa Arabnya alamah. Nah, jamaknya alamat. Dalam Al-Quran dibilang bintang-bintang itu adalah tanda wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Nah, alamat masuk dalam bahasa Indonesia jadi alamat rumah, alias tanda-tanda menuju rumah. Uniknya bahasa Arab bahwa seperti yang saya sampaikan tadi multidimensi. Jadi enggak menyajikan kata artinya itu aja, enggak, banyak secara sistematis. Jadi misalnya bendera merah putih ini namanya apa? Alam. Namanya alam karena nampak jelas tinggi di atas. Gunung juga namanya alam. Bahkan dalam Al-Quran disebut bahwa kapal-kapal itu punya sarinya itu seperti gunung. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Ya, oke. Jadi ilmu itu hakiki. Hakiki seperti apa? Seperti gunung nampak dari jauh, seperti bendera tinggi, seperti tanda. Enggak boleh berarti apa itu? Kadang-kadang dalam bahasa Arab mendefinisikan sesuatu itu malah dengan sebaliknya, lebih enak. Ya. Innama tu'raful asya'u biduddiha. Jadi Al-Quran menafikan apa? Jadi menafikan satu hawa. Jadi ilmu itu lawannya apa? Tanda itu lawannya apa? Lawannya hawa. Dalam surat Al-Mu'minun 71. Menafikan zan 50%. 50-50. Itu juga bukan ilmu. Kayaknya, kalau enggak salah, sepertinya, itu bukan ilmu. Saya kepingin, itu juga bukan ilmu. Cuma saya beri catatan kecil mengenai kata hawa. Hawa itu jangan diartikan keinginan. Kita boleh-boleh saja kepingin. Hawa itu dari hawa yahwi, jatuh dengan akselerasi tinggi. Dalam surat Al-Hajj dibilang orang yang tidak beriman itu bagaikan orang yang jatuh dari langit, terbawa angin, enggak cuma jatuh tapi di angin kencang bawa dia lagi, lebih cepat lagi jatuhnya. Ya. Jadi hawa itu adalah keinginan yang menjatuhkan. Oke, biar jelas ya. Jangan dikira Islam itu melarang orang kepingin. Silakan ingin, tapi asal jangan keinginannya itu tahwi, keinginan yang menjatuhkan.
Berarti yang pertama lawan ilmu hawa, lawan ilmu juga zan, lawan ilmu juga ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Sekali lagi saya lagi menjelaskan artinya apa hakiki. Agar ilmu itu kandungan pengetahuan itu dikatakan hakiki apa. Daripada kita terlalu filosofis, mending kita artikan dengan lawannya. Lawannya hakiki itu apa? Pertama hawa. Hasil dari keinginan. Dia ingin lihat matahari tenggelam padahal matahari masih terbit. Nah, itu bukan ilmu. Dia ingin melihat orang ini baik padahal orang ini kurang baik. Oke. Dia ingin rencana ekonomi ini karena menguntungkan dia, tapi dia bela terus seakan-akan ini pengetahuan. Harus membuka pasar bebas, harus menswastanisasi semua. Itu bukan ilmu, itu hawa. One 50-50. Ikut-ikutan itu macam-macam dalam Al-Quran yang tidak baik. Pertama nenek moyang dalam surat Al-Maidah 104. Kedua mayoritas. Ketiga orang berkuasa. Jadi ilmu yang tidak hakiki itu yang kalau ditanya tahu dari mana? Loh, orang dulu bilang begitu. Tahu dari mana? Loh, ini semua orang bilang begitu. Atau, loh, kamu nggak lihat pemimpinnya bilang begitu. Mohon maaf, ini bukan ilmu menurut kacamata Al-Quran. Kecuali yang orang banyak itu ada tandanya, seperti gunung, seperti bendera tadi ya, jelas tandanya. Kecuali kata pemimpin itu didukung oleh tanda. Kecuali juga kata nenek moyang didukung oleh tanda. Nenek moyang itu jangan dianggap objek yang negatif. Nanti kita lihat salah satu syarat ilmu yang berderajat itu yang maqasidi, yang menyatakan maksud ilahiyah. Salah satu maksud umat ini, terutama Nabi SAW, adalah menyempurnakan akhlak. Jadi kita juga harus punya tali kuat tentang budaya lokal nenek moyang melalui sarana namanya tatmimul akhlaq. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nanti kita lihat. Cuma saya sebut di sini agar tidak disalahpahami bahwa menafikan secara total apa-apa yang dikabarkan oleh nenek moyang. Enggak. Justru salah satu maksud dari agama ini adalah menyempurnakan warisan budaya. Sehingga inilah syarat pertama yang hakiki. Sekali lagi ya, yang hakiki. Yang hakiki itu apa? Yang berdasarkan tanda atau ayat. Yang berdasarkan tanda atau ayat. Alamah bahasa Arabnya, jamaknya alamat. Masuk ke dalam bahasa Indonesia berarti tanda-tanda menuju rumah. Alamat. Alamat itu apa? Enggak usahlah didefinisikan berfilosofi segala macam, langsung aja lawannya apa? Lawannya hawa, yaitu keinginan yang menjatuhkan. Atau dhann, yaitu keraguan-raguan. Atau ikut-ikutan. Ikut-ikutan nenek moyang, ikut-ikutan mayoritas, atau ikut-ikutan orang yang berkuasa. Dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa ilmu namanya aqliyat al-qatiyah. Ya, yang ikut orang berkuasa itu mental, mohon maaf, domba ya. Aqliyat taqlidiyah, mental tradisionalis murni. Mayoritas namanya aqliyatul ammah, mental awam. Ya, itu ya. Itu lawan semua dari mental ilmiah. Mental ilmiah bukan awam, bukan tradisional murni, bukan, mohon maaf, domba. Sifat kedua dari Al-Quran juga tidak ada sumber lain mengenai ilmu itu yang dianggap bisa menjadi sarana untuk naik dalam pergulatan peradaban sekaligus bisa membangun tali dengan 5 unsur tadi adalah yang sistematis. Maaf.
luar biasa, tepat sekali. Zanjabil. Itu campuran minuman surga, ini luar biasa. Mengingatkan kita akan keberlanjutan kita sampai akhirat. Dan manusia muslim itu luar biasa ya perasaannya, bahwa dia hidup sebenarnya kekal gitu ya, melihat dunia ini dari jauh, jadi dunia ini di matanya kecil karena minum zanjabil, ingat ya, kana mizajuha zanjabila, itu kehidupan yang sebenarnya itu. Untuk memahami apa kata sistematis sebagai syarat kedua dari ilmu yang berderajat, kita perlu membedakan secara singkat antara dua sudut pandang. Segala sesuatu sekitar kita itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu namanya asyai'u fi dzatihi, sesuatu dalam dirinya. Misalnya, ini anggap ini air ya. Air itu apa? Air itu cairan, tak berbau, tak berwarna. Apa sebenarnya? Itu dua atom hidrogen, satu atom oksigen. Apa itu? Satu atom hidrogen terdiri atas satu elektron, satu proton. Satu atom oksigen terdiri atas 8 proton, 8 neutron, 8 elektron, dan seterusnya sampai positron, kuark. Itu namanya nalar analisis. Nalar analisis. Tapi ada sudut pandang yang lain. Air itu apa? Air itu diminum kalau haus, lega. Kalau ada api dilempar, mati. Kalau mau main bola air bisa buat masak, buat isi radiator. Itu semua namanya nalar konstruksi. Membangun peradaban, teman-teman, saudaraku, tidak bisa pakai salah satu nalar ini saja. Harus memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya dan memikirkan sesuatu dalam kaitannya dengan segala hal. Kalau Anda masih ingat 5 tali itu nggak bisa dibangun cuma dengan orang yang melihatnya begini, harus melihat secara luas. Tapi nggak boleh juga melihat secara luas tapi nggak pernah tahu apa-apa secara rinci, nggak boleh. Lo Ali ini kamu mengada-ada aja ya? Enggak, sumpah ini dalam Al-Quran ada. Tunjukkan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran itu teman-teman ya. Ini sebelum saya ke situ ada laporan dari UNESCO juga. UNESCO itu Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Mengenai keadaan ilmu sosial saat ini, namanya World Social Science Report 2010. Ini menyangkut masalah berpikir secara menyeluruh ya. Judul kecilnya apa? Knowledge Divides, pecahan pengetahuan. Di situ dicerca habis orang-orang ilmuwan sosial yang menjual diri ke kepentingan-kepentingan ekonomi semata tanpa memikirkan akibat dari teori-teori mereka, khususnya di bidang ekonomi. Di situ dicontohkan, silakan dibaca yang ada baris-baris merah. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan sosial itu menutup mata tentang perdagangan duit, perdagangan saham yang tidak didukung oleh ekonomi real, sehingga sektor keuangan itu menjadi besar, raksasa, tanpa apa-apa. Jadi orang, saya berutang sama Ustadz 100.000, dengan janji saya kembalikan 300.000. Ustadz enggak tinggal diam, suratnya itu dijual ke sebelahnya, ke bapak ini yang sudah bosan mungkin mendengarkan kami, mulai ngantuk. Dijual dengan harga 280. Bapak ini nggak tinggal diam, jual lagi surat itu ke orang lain 250 dan seterusnya, sehingga ada sektor jual beli tanpa barang dan jasa, cuman isinya
kertas. Bayangkan kertas ini miliaran kertas. Itu menyebabkan krisis yang di Amerika Serikat namanya tentang perumahan. Jadi beli rumah, pinjam. Tahu-tahunya surat pinjamannya itu dijual belikan ke seluruh dunia. Sehingga orang yang pinjam pada awalnya itu gagal bayar sebentar, runtuh semua. Karena itu nuntut dari A, si A nuntut dari B, B. Jadi ekonomi itu tidak lagi didasari oleh barang dan jasa, didasari oleh finansial. Walhasil ini akibat dari salah satunya ilmu yang tidak sistematis. Jadi ilmu yang berpusat pada sekarang dan di sini, nggak mau tahu nanti ada apa atau akibat dari perbuatannya itu terhadap orang lain, terhadap nggak mau. Oke, jadi kenapa saya selalu mengeluarkan studi orang biasa seiring dengan Al-Quran? Ini sebenarnya penerapan dari Al-Quran sendiri, saudara-saudara. Dalam Al-Quran disebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi dalam belajar itu enggak boleh belajar dari Al-Quran saja, harus belajar dari ufuk, alam, jiwa, sosial dalam waktu yang sama. Terdengar suaranya? Oke, jadi sampai percaya bahwa Al-Quran itu benar, itu caranya gimana? Melalui membanding-bandingkan terus kandungan ilmu Al-Quran dengan ilmu-ilmu empiris yang lain. Maka itulah cara mengetahui. Jadi mohon maaf agak berat, tapi itulah cara Al-Quran mengajak kita untuk mengetahui. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maka kita harus mencari tanda-tanda itu kemana-mana. Kembali lagi, itu ada di Al-Quran di mana itu? Bahwa kalau mencari tanda yaitu alama, ilm harus bersifat sistematis. Itu berada, saudaraku, kalau kita telaah proses nalar yang disuruh Al-Quran, yang diamanatkan Al-Quran kepada kita. Ada 7 proses nalar. Pertama namanya nazar. Afala yanzurun, yaitu apa? Memperhatikan. Nazar. Nazar lain dengan ra'a. Ra'a itu melihat sekilas. Nazar memperhatikan, tongkrongin sesuatu. Maka saya mohon betul ada gerakan belajar bahasa Arab, tapi jangan yang rumit-rumit, cukup istilah-istilah inti aja. Enggak usah belajar bahasa Arab untuk bercakap-cakap, menulis bahasa Arab, enggak usah. Tapi paling tidak belajar bahasa Arab untuk istilah-istilah inti agama kita, karena sulit dipahami kecuali pakai bahasa Arab. Jadi an-nazar itu diambil darinya juga kata intazara. Intazara itu apa? Menunggu. Ya, intazara juga menunggu. Jadi ketika saya melakukan nazar, misalnya falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia memperhatikan, bukan cuma melihat makanannya. Tongkrong, nazar, memperhatikan. Itu proses nalar pertama. Kedua yaitu tafakkur. Apa itu tafakkur? Itu kembali lagi, mohon maaf, ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah satu keunikannya bahwa kedua huruf pertama itu yang menentukan arti sebuah kata. Misalnya fakka sama kaffa. Fakka itu melepas. Misalnya rahang ini namanya fak, karena melepas. Ini namanya kaf, karena bukan melepas tapi menghalau atau membendung.
Orang kafir, kafara, awalnya apa? Kaf. Dia menutup kebenaran, masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi cover. Tapi orang mukmin itu selalu fakar, melepas-lepas, menganalisis, memikirkan. Bukan kaf, tapi fakara. Jadi tafakkur itu adalah sesuatu yang gumpal begitu dilepas-lepas, dipikirkan, ide-idenya itu dianalisis. Jadi ketika melihat langit, enggak cuma begitu langit, enggak ada awan, ada udara, langit itu berlapis-lapis. Itu namanya tafakkur. Namanya apa? Tafakkur. Kedua adalah tafaqquh, maaf. Ketiga adalah tafaqquh. Sepertinya saya harus berwisata ke akhirat sebentar. Mengambil zanjabil, jahe. Mungkin dia sudah pusing dari. Ya, yang ketiga tafaqquh, fikih. Asli dari kata faqih itu membelah dan memasuki dalam sesuatu, alias butuh instrumen. Enggak bisa dilakukan cuma pakai nalar saja. Jadi untuk orang berfikih itu harus dilengkapi asbabun nuzul, nasikh mansukh, bahasa Arab. Orang misalnya membedah harus pakai pisau, itu namanya fikih, tafaqquh. Jadi berfikir tapi dalam, lebih dalam lagi, harus pakai instrumen. Ketiga, tadzakkur. Maaf, keempat, luar biasa Ibu, saya salut betul, terima kasih banyak. Padahal beliau sudah cukup berumur, Masya Allah, pegang catatan. Betul-betul saya bisa bertaubat menghadap Ibu ini. Ibu ini duduk mendengarkan saya yang banyak salah, bawa catatan. Saya minta maaf Ibu ya, mohon doanya. Saya nggak pantas mengajari Ibu, mohon maaf, atau menasihati Ibu. Ini nasihat paling berharga bagi saya dari Kediri ini. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Tadzakkur, yaitu mengingat. Jadi nggak cukup mengumpulkan data atau tanda atau alamah dari apa yang nampak saja, harus dari yang sudah berlalu. Saya kasih catatan kaki, seiring kita melakukan proses itu teman-teman akan secara otomatis terbangun tali-tali yang tadi itu. Dan peradaban yang berkelanjutan. Kalau orang belajar dari sejarah untuk menghindari kesalahan, untuk juga mengambil manfaat. Kemudian tadabbur yang ke 1, 2, 3, 4, 5, biar enggak salah. Tadabbur. Nah, tadabbur itu apa? Tadabbur itu kata yang sangat unik dalam bahasa Arab. Semua artinya itu balik ke apa yang dibalik sesuatu. Nyuwun sewu sekali, ini juga salah satu keunikan bahasa Arab yang saya nggak boleh tutup-tutupi. Bahwa dalam satu kata itu terkumpul arti yang jorok banget dan arti yang mulia banget. Bukan karena iseng orang Arab, tapi karena kedalaman perpikirnya. Dan itu bukti bahwa yang bikin bahasa Arab itu sebenarnya bukan orang Arab, itu pemberian Tuhan kepada Adam. Nah, jadi nyuwun sewu banget ya. Kata seperti tadabbur kita semua sudah tahu ya, bahwa merenung dengan melihat apa yang dibalik makna afala yatadabbarunal Quran ya. Bahwa kenapa mereka enggak melihat apa yang dibalik, luar biasa ya. Nah, tapi mohon maaf ada kata yang kita semua sudah tahu juro ya. Dubur itu akarnya sama dengan kata itu. Kenapa? Karena dubur itu di belakang. Jadi dubur itu kata yang sangat sopan sebenarnya, bukan jorok ya. Karena di belakang. Jadi antara tadabbur dan kata itu ada kaitan, dua-duanya di belakang. Jadi berpikir tadabbur itu apa? Melihat apa yang dibalik sesuatu. Baik sesuatu itu teks,
maupun sesuatu itu adalah waktu, alias baca masa depan. Alias baca masa depan. Ketika 6, ta'aqqul, afala ya'qilun. Ta'aqqul itu apa? Orang Arab pakai kayak gituan ya. Itu namanya iqal, namanya iqal. Kenapa? Karena mengikat, mengkait-kaitkan dan mengikat. Nah, jadi aql itu artinya apa? Mengkait-kaitkan lalu mengikat. Ketika seorang badui datang ke Nabi, terus ontanya dilepas. Lalu Nabi tanya, mana kendaraannya? Oh, saya tawakal katanya. Oh, Nabi bilang, jangan. I'qilha wa tawakal. Ikatlah dia dulu, baru tawakal. Jadi kata aql itu, proses bernalar aql itu tidak lain adalah mengkait-kaitkan lalu mengikat. Mengkait-kaitkan antar apa? Antar semua alamah yang kita dapati. Jadi dari biologi ke sosiologi, di psikologi, di kehutanan, itu jangan dipelajari terpisah. Dan itu yang menjadi keprihatinan dari laporan UNESCO ini mengenai keadaan ilmu-ilmu sosial. Knowledge divides, pecahan pengetahuan. Nah, harus dipelajari bersama-sama. Kenapa? Karena objeknya satu, yaitu manusia. Untuk saya berdiri di sini butuh sinergi antara perangkat suara, akal, otot, hati, psikologi, apa macam-macam, sosial, naik kereta, itu kan semuanya jadi satu. Kalau saya terlambat, saya nggak jadi di sini. Sama juga. Semua sektor pembangunan itu saling berkaitan, maka harus dijalankan oleh proses akal, kait mengkait. Terakhir, ketujuh adalah ihatah. Itu paling penting, buah dari semua itu. Kata muhit dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya al-muhit, meliputi semuanya. Dalam bahasa Arab juga samudra disebut muhit. Kenapa? Karena airnya meliputi bumi. Dalam geometri dasar, menghitung apa namanya itu, segi panjang apa? Menghitung misalnya X, Y, Z apa itu, enggak semuanya ini menghitung ini semua namanya apa? Bukan luas, sekeliling. Nah, itu namanya muhit juga. Oke? Nah, jadi ihatah itu yang disebut dalam ayat ini luar biasa. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Mereka itu mendustakan yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Itu terjemahan yang patah-patah. Yang bagus itu betul-betul menjawabnya pakai bahasa Arab ya, membayangkan muhit, samudra, membayangkan sekeliling. Berarti mau enggak mendustakan, mau enggak terlihat konyol, kita harus membingkai semua pengetahuan itu dalam satu bingkai. Ihatah namanya. Jadi inilah proses berilmu secara yang bisa menjamin derajat kita naik. Ya. Sayang sekali dibilang waktunya, tapi tinggal satu karakteristik satu lagi selain hakiki dan sistematis, yaitu ilmu yang sifatnya maqasidi atau menjamin tercapainya maksud-maksud ilahiyah. Enggak usah dibahas panjang lebar, tapi maksud-maksud ilahiyah itu apa? Pertama, maksud penciptaan. Kita itu diciptakan untuk apa? Masih ingat 5 tali? Untuk beribadah sama Tuhan, untuk mensucikan diri, menuju al-falah atau kesuksesan, keberhasilan, untuk memakmurkan bumi, untuk beristikhlaf dengan orang lain. Jadi inti maksud ilahiyah itu tidak lain adalah pembangunan berkelanjutan.
Kemudian Nabi alaihissalam itu jenjang kedua, derajat kedua dari maksud ilahiyah, yaitu maqasudur risalah. Jadi dalam maqasid itu biasanya yang dibahas maqasudus syariah, atau padahal maqasid itu dalam Al-Quran berjenjang, ada 3 jenjangnya. Maqasid penciptaan, maqasid dikirimkannya Rasul, dan maqasid syariah. Jadi nggak boleh membahas maqasid syariah tanpa membingkainya dalam maqasid risalah Muhammad SAW dan maqasid penciptaan. Karena membahas maqasid syariah kadang-kadang teksnya banyak sekali dan kadang-kadang bertentangan. Kalau nggak punya paham luas mengenai penciptaan dan maksud Nabi Muhammad SAW, sulit, nyasar nanti. Jadi sekali lagi, maksud jenjang pertama yaitu maksud penciptaan. Maksud penciptaan itu ya, maksud penciptaan manusia dan maksud penciptaan dunia, silakan dibaca sendiri nanti. Maksud mengirimkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi semesta alam dan menyempurnakan akhlak. Jadi semua teks Al-Qur'an itu tolong jangan dipahami dengan nalar tafakkur saja, harus dipahami dengan nalar ta'aqqul, ihata, dan dibingkai semua dalam ibadah, dalam khilafah, dalam imara, dalam rahmal alamin, dalam menyempurnakan akhlak. Itu vaksinasi ini terhadap, mohon maaf, faham-faham ekstrim, memahami Al-Quran secara berta'aqqul. Maksud umat itu kenapa kita itu dikeluarkan bagi umat lain sebagai saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada itu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yaitu persaksian yang konsisten, menegur, memprakarsai kebaikan, tapi melakukannya terhadap diri sendiri dulu, namanya al-iman billah. Baru ada yang namanya maqasid asy-syariah, baru ada yang namanya maqasid asy-syariah yang kita semua sudah tahu, melestarikan agama, melestarikan jiwa dan seterusnya. Prioritasnya juga dijenjangi mulai dari daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, mekanismenya mulai dari jalbul masalih, darul mafasid, saddul dzara'i' dan seterusnya. Sekarang biar penutup, masjid termasuk pertemuan yang berkah ini berperan apa ya dalam semuanya ini, ilmu yang berderajat ini? Saya usulkan ya, agar masjid dan terutama forum yang mulia ini meredefinisikan dirinya, meredefinisikan perannya. Setelah kita tahu semua ini, mohon maaf kalau Anda masih ingat, kita mencari ilmu juga yang menumbuh kembangkan integritas, bahwa apa yang kita omongkan ada hasilnya, ada yang bisa dilakukan. Maka ada sejumlah peran yang saya usulkan agar masjid dan forum-forum ini meredefinisikan dirinya. Pertama, masjid sebagai payung dialog antar komponen umat. Ini sebenarnya akan nampak kalau kita bahas secara rinci maqasid, maksud-maksud umat sebagai saksi. Dan kalau kita bahas juga masalah ilmu secara berintegrasi, dari nalar ta'aqqul tadi kalau Anda masih ingat dan nalar ihata, akan nampak bahwa tidak ada satu orang atau satu komponen umat yang punya alamah semua, punya ilmu semua. Itu ilmu-ilmu itu dibagi-bagi. Maka harus ada keniscayaan untuk dialog. Ya. Kalau kita kaji, tapi sayang sekali waktunya enggak cukup, ilmu yang berderajat itu menyimpan sejumlah nilai. Salah satu nilai adalah tawadhu. Salah satu nilai adalah kerjasama. Kenapa? Karena alamahnya banyak. Tanda-tanda itu, tanda-tanda Tuhan, tanda-tanda dari alam, dari jiwa, dari masa, banyak sekali. Enggak bisa diliputi oleh salah satu orang atau salah satu komponen. Maka forum-forum yang mulia ini dalam bingkai ilmu yang berderajat menuju peradaban harus menjadi kelompok payung dialog antar
komponen umat. Masjid sebagai lembaga ibadah itu sudah jelas. Kalau Anda masih ingat kelima tali untuk melestarikan tali dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah masjid menjadi lembaga ibadah. Tapi enggak cukup, harus menjadi lembaga istikhlaf. Kalau Anda masih ingat tali yang dibangun dengan sesama, intinya mengenai istikhlaf, yaitu berganti peran, dari kata khalf, membacking. Bagaimana masjid ini bisa menjadi jembatan untuk mengkoordinasikan peran di tubuh umat Islam, ya, antara petani, antara pengusaha, jangan lupa bahwa hal pertama yang dilakukan Nabi SAW ketika menginjak Madinah itu adalah pemersaudaraan, muakhah, benar-benar bagi harta, benar-benar membahas secara rinci kita bisa bantu apa, saling membantu, saling membesarkan, baru kita bisa, mohon maaf, membicarakan peradaban atau hadarah. Kemudian masjid sebagai lembaga tazkiyah, sebagai lembaga pengembangan kemampuan individu secara suci. Masjid ini harus ada kegiatan-kegiatan yang dipanggilkan orang volunteer dari mana-mana, dan insya Allah kami siap dengan apa yang kami punya tanpa dibiayai untuk menumbuh kembangkan keterampilan. Tidak cukup orang datang ke sini sholat saja, ya, lebih baik masjid ini ada aktivitas untuk menumbuh kembangkan keterampilan, pengetahuan. Kalau bahasa asingnya human development, human resource development. Tapi keunggulan kita akan menumbuhkan sumber daya manusia ini secara suci. Kemudian masjid sebagai lembaga imran, sebagai institusi memakmurkan bumi. Alangkah baiknya ada aktivitas pro lingkungan, aktivitas juga membahas mengenai masalah-masalah lingkungan sekitar kita. Masjid sebagai lembaga syahadah atau advokasi, kita membela orang yang lemah, kita menegur orang yang salah, kita memprakarsai kebaikan, termasuk dialog antar umat untuk menjadi saksi, syuhada 'alan nas, saksi terhadap umat-umat yang lain. Maka perlu juga ada aktivitas itu. Masjid sebagai lembaga rahmat bagi semesta alam, ini luas sekali semua aktivitasnya. Dan masjid sebagai lembaga penyempurna budaya lokal. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Ini juga termasuk nalar tadzakur, mengingat, sekaligus adalah maksud dari dikirimkannya Nabi SAW. Alangkah baiknya, saya punya mimpi sebuah lembaga masjid itu mulai meredefinisi perannya, mulai merestruksi subkomitenya untuk mencerminkan kelima tali itu dan maksud-maksud Islami menuju peradaban, menuju pembangunan yang berkelanjutan. Saya selain habis perkataannya, selain juga didesak, saya butuh berwisata lagi ke negeri akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa meminta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan bahasa, keterbatasan cara atau hal-hal yang tindak tanduk yang tidak lazim, ya, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Kalau berdoa, boleh nggak ada orang yang bertakwa yang memimpin doa? Saya rasa diri saya belum pantas. Adakah dari sesepuh kita, Ustaz? Ya, sesepuh kita aja ya. Mohon maaf. Jazakallah, sampaikan kepada Syekh Ali yang telah memberikan tausiah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, dan kita bisa menjadi bagian daripada peradaban Islam itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ada pengumuman yang tadi ya, yang untuk training metode tamjiz. Insya Allah nanti itu untuk trainingnya itu gratis ya. Bapak Ibu nanti hanya beli bukunya saja. Nanti kita berharap ada perwakilan dari tiap mushola atau masjid, atau mungkin rumah Bapak Ibu yang ingin dijadikan rumah untuk belajar Al-Quran,
maka nanti silakan daftar di belakang. Nanti insya Allah tanggal 1 kita akan mulai. Insya Allah nanti metodenya cuma 24 jam. Insya Allah anak-anak kita yang jelas sudah bisa baca Al-Quran, maka akan dipastikan bisa menerjemah Al-Quran. Dan nanti insya Allah kita akan bersama-sama jadikan Al-Quran, anak-anak kita itu bisa menghafal sekalian gitu nanti. Jadi itu adalah harapan kita, dan kita nanti berharap siapapun yang telah belajar nanti harus bisa mengajarkan. Jadi metode ini adalah tujuan utamanya adalah bisa mengajarkan kembali, tidak hanya bisa hanya belajar saja, tapi mengajarkannya itu jauh lebih baik. Kemudian pengumuman dari Iqra Club Kediri, ya. Ikutilah Iqra Club for Holiday, yaitu sehari belajar menulis dan membaca bersama Gul Agung, yaitu penulis bestseller, cerpen dan novel remaja, travel writer. Ini terbuka untuk pelajar baik SMP, SMA dan umum. Pelaksanaan adalah hari Ahad 28 Desember 2014 di ruang Kili Suci Balai Kota. Informasi pendaftaran di stan panitia di depan masjid, sama di toko buku Toga Mas dan di LMI. Demikian beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri, kita berdoa nggih. Saya doa kali. Dan saya Ustaz izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamaat ala mahabbatik wa antaqat salat ta'atik wa tawahhadat ala ta'atik wa tahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wa andiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wa asrah sudura bi faidil imani bik wa jamili tawakkul alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ta lima ma'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadda minkal jadd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dzika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jemaah, mari kita akhiri kajian kita dengan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mewakili seluruh panitia, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.